Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adnan, NIM H0522574. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu gelombang dan praktikum gelombang. Dimanapun dan kapanpun kita berada, kayaknya kita nggak bisa lepas deh dari yang namanya bunyi. Dari mulai mengobrol sama teman, dengar lagu, suara kendaraan di jalan, sampai notif chat dari teman-temanku sekalian. Dari fenomena bunyi ini, banyak hal penting yang bisa kita pelajari. Nggak cuma gimana bunyi dihasilkan, tapi sampai di mana bunyi bisa terdengar. Kalau nggak ada yang mau pelajari bunyi, mungkin saat ini dokter-dokter akan kesulitan mendeteksi detak jantung pasien karena nggak ada stetoskop. Atau kalian nggak bisa dengerin lagu-lagu kesukaan kalian karena nggak ada speaker atau earphone. Untungnya, para fisikawan dan insinyur mempelajari fenomena bunyi ini sampai alat ini ada. Tapi nggak cuma fisikawan dan insinyur aja loh yang mempelajari bunyi. Ada juga ahli biologi yang mempelajari bunyi untuk tahu gimana sih hewan kayak gajah, kelelawar, atau bahkan hewan yang hidup dalam air kayak lumba-lumba berkomunikasi. Keren kan? Nah, supaya kalian juga nggak kalah keren nih, mending kita langsung aja pelajari tentang fenomena bunyi ini. Let's go. Kalau kamu atur mode HP kamu nih ke mode gitar aja, nggak pakai nada dering, terus ada notif masuk ke HP kamu. Pasti selain HP kamu getar, kamu juga dengar bunyi gitu kan? Kenapa ya tetap ada bunyi? Padahal HP-nya cuma bergetar aja, nggak hasilin bunyi dering. Nah, suara tadi justru dihasilin oleh getaran HP kamu. Getaran HP ini mengganggu atau menggetarkan udara di sekitarnya. Gangguan ini merambat hingga sampai ke telinga kamu dan menggetarkan ganden telinga kamu. Jadinya, kamu mendengar bunyi. Artinya, apa bunyi adalah getaran yang merambat? Getaran yang merambat? Kok kayak nggak asing ya? Yaps, benar banget. Kalau kamu mempelajari materi tentang gelombang, kamu pasti tahu kalau getaran yang merambat adalah gelombang. Artinya, bunyi adalah gelombang. Ada dua jenis gelombang berdasarkan arah lambat, gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang pada tali dan ombak laut adalah contoh gelombang transversal yang merambat tegak lurus dengan arah getaran. Tapi gelombang bunyi beda. Gelombang bunyi adalah gelombang longitudinal yang merambat searah dengan arah getaran. Gelombang bunyi yang merambat dengan cara merapatkan dan merenggangkan udara atau medium di sekitarnya. Tapi ingat ya, bunyi perlu medium untuk dapat merambat dan terdengar. Medium yang paling umum itu adalah udara. Pas aku lagi ngomong kayak gini, pita suara aku getarin udara di sekitarnya. Dan getaran itu merambat sampai akhirnya ditangkap sama mikrofon di kamera. Tapi mediumnya itu bisa apa saja, nggak harus udara. Bisa benda padat atau benda cair. Semakin rapat mediumnya, semakin cepat bunyi merambat. Inilah kenapa astronot di luar angkasa harus berkomunikasi menggunakan radio. Karena di sana nggak ada udara yang bisa merambatkan bunyi. Sedangkan gelombang radio nggak butuh medium untuk merambat.
Prinsip merambat dan merenggangnya udara ini digunakan pada speaker untuk ngasilin suara. Kalau kamu perhatiin di speaker yang gede kayak yang ada di konser atau yang ada di kondangan mantan, bisa kita nemuin sebuah kerucut lebar yang bergerak naik turun atau maju mundur waktu speaker lagi bersuara. Gerakan speaker ini diatur oleh perangkat elektronik yang ada di speaker untuk ngasilin kerapatan dan renggangan di udara dan ngasilin bunyi. Sekarang pun pas kamu lagi nonton video ini, perangkat kamu ngasilin bunyi dengan cara yang sama. Ngomongin soal lagu nih, pasti kalian juga pernah dengar yang namanya nada. Ada nada tinggi dan ada nada rendah. Tapi apa sih itu nada? Nada adalah bunyi teratur yang memiliki satu frekuensi. Tinggi rendahnya nada tergantung pada besar kecilnya frekuensi bunyi. Jadi, semakin sering udara diketarkan, semakin tinggi frekuensi gelombang bunyi dan semakin tinggi nadanya. Pada umumnya, manusia bisa dengar bunyi dengan frekuensi di rentang 20 sampai 20.000 Hz. Rentang ini disebut dengan audiosonic. Selain bisa dengerin bunyi pada rentang ini, kita juga bisa hasilin bunyi di rentang ini. Contohnya, ada Lyodra yang bisa nyanyiin di nada tinggi. Ku hanya bisa mengatakan apa yang ku rasa. Dan Ariel Noah yang gemar nyanyi di nada rendah. Sudah maafkan aku. Untuk bunyi di bawah frekuensi 20 Hz dinamakan infrasonik. Hewan-hewan seperti gajah dan hiu bisa mendengar sampai daerah ini. Sedangkan di atas 20.000 Hz, daerah ini dinamakan dengan ultrasonik. Daerah ini bisa didengar oleh lumba-lumba dan kelelawar. Beberapa spesies kelelawar bahkan memakai bunyi di frekuensi ultrasonik untuk melihat di dalam gelap. Menggunakan suara kelelawar, ngeluarin gelombang ultrasonik, dan ngedengerin bunyi pantulannya untuk tahu posisi benda-benda di sekitarnya. Kemampuan ini disebut dengan ekolokasi. Kemampuan ini kemudian diadaptasi oleh manusia melalui teknologi sonar untuk mendeteksi kata-kata yang ada di laut selain nada. Kalau kalian lagi nonton TV atau dengerin lagu, pasti kalian ngatur yang namanya volume suara. Biar nggak terlalu kenceng sampai bikin telinga sakit, atau nggak terlalu pelan sampai suaranya nggak kedengaran. Artinya, volume suara adalah kekuatan bunyi. Kekuatan bunyi bergantung sama amplitudo gelombang bunyi. Semakin besar amplitudonya, semakin kuat juga bunyinya. Pembahasan selanjutnya tentang praktikum gelombang bunyi. Halo, pada percobaan praktikum gelombang bunyi, di sini saya menggunakan dua macam percobaan. Pertama menggunakan jari dan kedua menggunakan sendok. Baiklah, sebelum saya mengisi air dengan gelas ini, terlebih dahulu saya akan menandai dengan huruf. Dan pada gelas-gelas ini saya akan mengisikan air dengan volume yang berbeda-beda. Alat dan bahan yang kita gunakan dalam praktikum ini, pertama kita membutuhkan 7 buah gelas, 1 buah sendok, dan air secukupnya. Baiklah, untuk langkah-langkahnya, next video. Di sini sudah ada gelas yang terisikan air dengan volume yang berbeda-beda.
Kemudian kita menuju ke percobaan pertama, yakni menggunakan jari. Pertama, kita celupkan tangan kita ke dalam air dan menggosok-gosokkan pada gelas huruf A. Selanjutnya, menuju ke huruf B. Selanjutnya, kita menuju ke huruf C. Dan kita menuju ke huruf D. Selanjutnya kita menuju ke gelas huruf E. Selanjutnya ke huruf F. Dan terakhir ke gelas huruf Y. Dapat disimpulkan, semakin banyak volume air, maka menghasilkan bunyi yang tidak terlalu nyaring, dikarenakan gelombang tersebut tidak memiliki ruang udara yang luas. Dan juga sebaliknya, semakin sedikit volume air, maka menghasilkan bunyi yang nyaring, dikarenakan gelombang tersebut memiliki ruang udara yang luas. Kemudian kita menuju ke percobaan kedua, yakni menggunakan sendok, di mana pada gelas-gelas ini sudah terisikan air, dan kita akan memukul setiap gelas yang sudah kita tentukan hurufnya. Nah, mengapa suaranya berbeda? Dikarenakan adanya pengaruh volume yang berbeda, dan ini berpengaruh pada getaran atau gelombang dari gelas tersebut. Maka dapat disimpulkan, semakin besar volume air, maka semakin kecil getaran dan gelombang tersebut. Begitupun sebaliknya, semakin kecil volume airnya, maka semakin besar getaran dan gelombang tersebut. Itulah tadi pembahasan tentang gelombang bunyi beserta praktikumnya. Mohon maaf jika ada salah perbuatan maupun ucapan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.